Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di hadapan kita ini ada suatu risalah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah wa askanahu fasiha jannatihi, dengan judul Huquq da'at ilaiha al-fitratu, hak-hak yang dituntut oleh fitrah umat manusia. Wa qarraratha asy-syari'ah, dan diikrarkan oleh syariat. Dari judul yang disebutkan oleh penulis, isi gambaran dari buku ini sudah bisa kita gambarkan bahwasannya apa yang disebutkan dalam buku ini merupakan hak-hak insan serta kewajiban manusia yang memang dituntut secara fitrah umat manusia. Dan ternyata selain dituntut oleh fitrah umat manusia, dia juga dibenarkan oleh syariat. Sehingga apa yang ada dalam buku ini merupakan perkara yang memang sudah terfitrah, tertanam secara fitrah, dan juga perkara yang dibenarkan, diikrarkan oleh syariat. Buku ini ditakdim oleh Syekh Abdullah Ibnu Jarullah Al-Jarullah. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Takdim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam alaihi. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Fa inna ma'rifata ma lil insan wa ma alaihi min huquqin wa wajibatin lillahi wa li ibadihi wal amal biha min ahammil muhimmat wa aujabil wajibat. Kata beliau, sesungguhnya mengetahui sesuatu yang merupakan hak umat manusia, wa ma'alaihi, dan mengetahui sesuatu yang merupakan kewajiban bagi manusia, min huquqin wa wajibatin lillahi wa li ibadihi, berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk Allah dan untuk hamba-hambanya, wal amala bihi, serta mengamalkannya, atau wal amala biha, dan mengamalkannya, min ahammil muhimmat, termasuk perkara penting yang paling penting, wa aujabil wajibat, dan termasuk kewajiban yang paling wajib. Lihat, dari paragraf baris ini saja kita sudah mendapatkan faedah dari Syekh Abdullah Ibnu Jarillah
Al-Jarullah. Beliau mengatakan, seseorang mengenali perkara yang merupakan haknya manusia dan mengenali perkara yang merupakan kewajiban bagi manusia, baik itu adalah kewajiban untuk Allah atau kewajiban hak-hak umat manusia, serta mengamalkannya, termasuk perkara penting yang paling penting dan perkara wajib yang paling wajib. Wa hadhihi risalatul lati nuqaddim laha ala sigari hajmiha. Ini risalah yang kita kasih takdim, kita kasih muqaddimah dalam keadaan bentuknya kecil. Qad wada'atin niqat 'alal huruf. Sungguh risalah yang tipis yang kecil ini telah meletakkan titik-titiknya pada huruf-hurufnya. Maksudnya apa? Telah betul-betul meletakkan isinya pada tempatnya. Wa bayyana fiha ma lil insani wa ma 'alaihi. Dan telah dijelaskan pada buku ini malil insan, segala sesuatu yang merupakan hak manusia, wa ma'alaihi, dan segala sesuatu yang merupakan kewajiban tanggungan bagi manusia tadi. Fajazallahu mu'allifaha khairal jaza wa nafa'a bi'ulumihi. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas penulisnya dengan sebaik-baik balasan serta memberikan kemanfaatan terhadap ilmu beliau. Fa'ahammul huquq, maka hak-hak yang paling penting, haqqullahi ta'ala bimahabbatihi wa khawfihi wa rajaihi, adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara mencintainya, takut kepadanya, mengharap hanya kepadanya, wa ta'atihi bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi, serta dengan cara mentaati Allah, mentaatinya dengan cara mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Wa hubbi man ata'ahu wa bughdhi man asahu. Hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut di antaranya adalah mencintai orang yang mentaati Allah dan membenci orang yang memaksiati Allah Azza wa Jalla. Summa haqqun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bimahabbati wa ta'ati amrihi wa ijtinabi nahyihi wa nasri sunnatihi. Kemudian haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara mencintainya dan mentaati perintahnya serta menjauhi larangannya, menolong sunnahnya, wal iqtida'i bihi, mengikuti beliau, wal iksar minas salati wassalami alaihi, termasuk hak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memperbanyak salawat, salawatullahi wassalamuhu alaihi, salawat Allah dan salam Allah tercurahkan kepadanya. Summal huququl aqarib, kemudian di antara hak-hak yang terpenting juga yang wajib kita tunaikan adalah hak kerabat, bil ihsani ilaihim, dengan cara berbuat baik kepada mereka, wa adami qati'atihim, serta tidak memutus hubungan dengan mereka, fi muqaddamatihim,
al-walidain bil ihsani ilaihima wal birri bihima, dan yang paling terdepan dari kalangan kerabat, orang yang layak untuk kita berbuat baik adalah kedua orang tua, yaitu dengan cara ihsan kepadanya dan berbakti kepadanya. Wa ta'ati amrihima wajtinabi nahyihima, serta dengan cara mentaati keduanya dan menjauhi larangan keduanya. Malam ya'mura bi maksiatillah, selama kedua orang tua tersebut tidak memerintahkan untuk bermaksiat. Wa du'a lahuma fil hayati wa ba'dal mamat, serta mendoakan kebaikan untuk kedua orang tua ketika mereka masih hidup dan juga telah wafat. Wa haqqul aulad, kemudian di antara hak yang perlu kita ketahui adalah haknya anak, bitarbiyati wa ta'lim wa ta'dib, dengan cara mentarbiyah, mengajarinya, mendidiknya. Wal huquq al mutabadilah bainaz zawjain bil mu'asyarah bil ma'ruf wat ta'awun 'alal birri wat taqwa, dan juga termasuk hak-hak yang saling bertukaran, yaitu hak antara pasangan suami istri dengan pergaulan yang baik serta berta'awun, saling tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Wa huququl jiran bil ihsani ilaihim bil qawli wal fi'li, dan juga hak-hak tetangga dengan cara berbuat baik kepada mereka, baik secara lisan ataupun secara perbuatan. Wa man'il adza anhum bil qawli wal fi'li, serta mencegah gangguan dari tetangga, tidak mengganggu mereka baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Wa huququl muslimina umuman, serta hak-hak kaum muslimin secara umum. Wahya ifsya'us salam, yaitu dengan cara menebarkan salam. Wa iyadatul marid, dengan cara mengunjungi orang-orang yang sakit. Wa tashmitul atis, mengucapkan tashmit ketika ada orang yang bersin. Wa ijabatud du'a, memenuhi undangan. Wa nasiha lahum wa ibrarul muqsim, serta memberikan nasihat kepada mereka dan juga jujur dalam bersumpah. Wa nasrul mazlum, menolong orang yang terzalimi. Wattiba'ul janaiz, mengikuti jenazah, mengantarkan jenazah. Wa antuhibba lahum ma tuhibbu li nafsik, engkau mencintai mereka segala sesuatu yang engkau sukai untuk dirimu. Wa takrahu lahum ma takrahu li nafsik, engkau tidak menyukai bagi mereka segala sesuatu yang tidak engkau sukai untuk dirimu. Wa anta'mura bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar, engkau perintahkan mereka kepada perkara yang ma'ruf dan engkau cegah mereka dari perkara yang munkar. Kata beliau, wa anta'murahum bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar, engkau perintahkan mereka mengerjakan perkara yang ma'ruf dan engkau larang mereka dari perkara yang munkar. Kata Syekh, wa qad qara'tu hadhihi risalah wa sahhahtuha wa raqamtu ayatiha. Aku baca risalah ini, aku perbaiki, kemudian aku kasih nomor ayat-ayatnya. Wa kharajtu ahaditsaha, aku takhrij hadis-hadisnya. Allati lam tukharraj fil asl, yaitu hadis-hadis yang tidak ditakhrij pada asalnya. Wa ya mustafadu min kalamillahi subhanahu wa ta'ala wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Risalah ini
diambil dari kalam Allah, diambil dari kalam Rasul. Wa as'alullah ta'ala an yanfa'a biha wa ay yu'azzim al-ajra wal mathuba limu'allifiha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dengan buku ini dan juga memberikan pahala yang besar dan berlipat bagi penulisnya. Waliman amila biha, serta bagi orang yang mengamalkannya. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Abdullah ibn Jarullah al-Jarullah rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ini muqaddimah yang disebutkan oleh beliau. Huququn da'at ilaiha al-fitratu wa qarraratha asy-syari'ah. Hak-hak yang dituntut oleh fitrah dan dibenarkan oleh syariat. Qala Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa inna min mahasini syari'atillahi ta'ala mura'atul adli wa i'ta'u kulli dhi haqqin haqqahu min ghairi ghuluwin wala taqsirin. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin, sesungguhnya termasuk bagian dari mahasin syariat, termasuk bagian dari keindahan-keindahan syariat Islam adalah memperhatikan keadilan serta memberikan pada setiap yang memiliki hak untuk diberikan haknya dengan tanpa hulu berlebih-lebihan, wala taksir, dengan tanpa menyepelekan. Faqad amarallahu bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sungguh Allah telah memerintahkan untuk adil serta berbuat baik dan memberi kepada para kerabat. Wabil adli, dan dengan keadilan tersebutlah bu'isatir rusul, para rasul diutus, wa unzilatil kutub, kitab-kitab diturunkan, wa qamat umurud dunya wal akhirah, dengan sebab keadilan tersebutlah tegaklah perkara-perkara dunia dan akhirat. Baik perkara dunia ataupun perkara akhirat dituntut untuk adil. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk adil dan berbuat baik. Wal adlu, yang namanya adil, ya'ta'u kulli dhi haqqin haqqah, yaitu memberi setiap yang memiliki hak diberikan haknya. Wa tanzilu kulli dhi manzilatin manzilatah, serta memposisikan setiap yang memiliki kedudukan pada posisinya masing-masing. Wala yatimmu dzalika illa bi ma'rifatil huquq hatta tu'ta ahlaha. Yang demikian itu tidak akan mungkin bisa sempurna melainkan dengan mengetahui hak-hak yang ada. Supaya apa? Orang yang memiliki hak tadi berhak untuk dikasih hak tadi. Wa min samma, dan dari sanalah harorna hadil kalimah, kita uraikan kalimat-kalimat ini fi bayanil muhim min tilkal huquq, untuk menjelaskan perkara terpenting dari hak-hak tersebut. Liyaqumal abdu bima alima minha biqadril mustata',
supaya seorang hamba bisa tegak bangkit dengan apa yang dia ketahui dari hak-hak tersebut sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya apa? Kalau seseorang tahu mana hak-hak yang harus dia tunaikan, mana kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang yang berhak menerimanya, maka dia bisa menunaikan apa yang dia ketahui tersebut sesuai dengan kemampuan dia. Wa yatalakhasu dzalika fi ma ya'ti. Nah, hak-hak yang harus kita tunaikan, hak-hak yang harus ditunaikan, yang mereka punya hak sesama umat manusia, dan juga hak dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Yang pertama, huququllah Subhanahu wa taala. Kemudian huququn Nabi sallallahu alaihi wasallam, huququl walidain, huququl aulad, huququl aqarib, huququl zaujain, huququl wulati war ra'iyah, huququl jiran, huququl muslimin umuman, huququl ghairil muslimin. Disebutkan haknya Allah, haknya Nabi, haknya kedua orang tua, hak anak, hak kerabat, hak suami istri, hak pemerintah, hak rakyat, hak tetangga, hak kaum muslimin secara umum. Bahkan ada hak juga bagi orang kafir. Orang kafir, non muslim punya hak juga yang harus ditunaikan oleh manusia yang lain. Hadhihi al-huquq allati nuridu an natawalaha bil bahsi ala wajhil ikhtisar. Hak-hak inilah yang kami inginkan agar kita sajikan, kita berikan penguraiannya secara ringkas. Hak-hak inilah yang ingin beliau sebutkan, beliau uraikan secara ringkas. Yang pertama, di antara hak yang harus kita tunaikan, al-haqqul awwal haqqullahi subhanahu wa ta'ala. Hak yang wajib ditunaikan yang pertama kali adalah haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Yang punya buku perhatikan di halaman ke-6, hak yang pertama harus ditunaikan hak siapa? Haknya Allah Azza wa Jalla. Hadzal haq ahqqul huquq. Hak ini tadi, hak siapa? Hak Allah adalah hak yang paling berat, yang paling besar, yang paling layak untuk ditunaikan. Wa aujabuha wa a'zamuha. Hak yang paling wajib dan yang paling agung untuk ditunaikan. Li'annahu haqqullahi ta'ala. Dikarenakan hak tersebut adalah haknya Allah Al-Khaliq Al-Azim, Maha Pencipta lagi Maha Agung, Al-Malikul Mudabbiru li jami'il umur. Zat yang Maha berkuasa, yang Maha mengatur untuk seluruh urusan umat manusia. Hakul mulk atau hakul malik, al-haqqul mubin, al-hayyul qayyim alladzi qamat bihi samawati wal ardu. Hak al-malikul haqqul mubin, yaitu haknya al-malik, al-haq al-mubin. Al-hayyu al-qayyum, yaitu hak al-hayyul qayyum alladzi qamat bihi samawati wal ardu, yaitu hak yang dengan hak tersebutlah tegaknya langit dan bumi. Nah, nanti disebutkan apa hak Allah Azza wa Jalla. Khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira bi hikmatin balighah. Dialah Allah menciptakan segala sesuatu lalu mentakdirkannya dengan takdir yang penuh dengan hikmah. Haqullahil ladzi aujadaka minal adam walam takun syai'am mazkura. Hak Allah adalah Dia zat yang telah mewujudkan engkau dari sesuatu yang tidak ada. Walam takun syai'am mazkura, yang sebelumnya engkau tidak ada menjadi ada. Ya. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Bukankah telah datang masanya bagi umat manusia
Sudah datang tiba waktunya untuk mereka senantiasa taat kepada Allah, yang mana dulu mereka tidak pernah disebut-sebut, tidak pernah dipanggil-panggil namanya. Kemudian ada. Siapa yang membuat dia ada? Allah Azza wa Jalla. Haqullahi alladzi rabbaka bin ni'am wa anta fi batni ummik fi zulumati salasin. Dialah Allah yang memiliki hak, Allah yang mengaturmu, yang mengurusi engkau dengan nikmat-nikmat yang ada dalam kondisi engkau masih dalam perut ibumu, berada pada 3 kegelapan. Alam nakhluqkum min ma'in mahin faja'alnakum fi qararin makin. Gitu ayatnya. Hah? Alam nakhluqkum min ma'in mahin faja'alnakum. Benar ayatnya? Gimana ayatnya? Waja'alnakum faja'alnakum. Faja'alnahu fi qararin makin. Ya. Zaki, benar ayatnya. Usap. Itu bertiga, Wendy, Zaki, Feros. Antum nak pindah ke mana, Feros? Pondok mana lagi yang nerima antum, Feros? Kira-kira Feros? Umi antum izin nak pindah. Sudah pusatlah dulu bertiga, Zaki juga. Dah, Wendy juga sama, bertiga. Sudah pusat, duduklah belakang tu bertiga. Ya. Alam nakhluqkum mimma immahin faja'alnahu fi qararin makin. Kata Allah SWT, bukankah kami telah menciptakan kalian min ma'im mahin, dari air yang hina, faja'alnahu fi qararin makin, kami letakkan pada tempat yang kokoh. Kata para ulama, seseorang berada pada perut ibu itu berada pada 3 kegelapan. Berada pada 3 kegelapan. Kegelapan apa saja itu? Syu'bah. Kegelapan apa saja itu? Ustadz Mus'ab, kegelapan apa saja itu? Pernah Anda sampaikan? Umat manusia dalam perut ibunya berada pada 3 kegelapan. Dalam kondisi berada pada 3 kegelapan tersebut, dia tetap ada yang memberi makan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ini maklumat qadimah ikhwan. Ana bacanya di Syarah Al-Aqidah Wasithiyah di tahun 2008 ya, atau 2009. Berapa tahun yang lalu? Makanya Nabi bilang sama antum, rajinlah membaca. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan di dalam Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang pernah Anda baca. Beliau menyebutkan umat manusia dalam perut ibu berada pada 3 kegelapan. Yang pertama, zulmatul batn, zulmatul rahim, wa zulmatul masyimah. Kegelapan perut, kegelapan rahim, wa zulmatul masyimah, dan kegelapan ari-ari. Ya benar. Nah, itu tadi. Itu yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala.
La yastati'u ahadun minal makhluqin ayyusila ilaika ghaza'aka wa muqawwimati numuwika wa hayatika. Tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk yang mampu menyampaikan asupan kepada engkau, serta tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk yang mampu menyampaikan segala sesuatu yang bisa membuat berkembangnya engkau serta menopang kehidupanmu. Siapa yang mampu? Tidak ada yang mampu, ikhwan. Itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, yang menyampaikannya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, adarra laka as-saddayain wa hadaka an-najdain wa sakhkhara laka al-abawain wa amaddaka wa addaka bin ni'am wal aql wal fahm wa addaka liqabuli dzalika wal intifa'. Allah Subhanahu wa ta'ala yang membuat, ya, mempersiapkan untukmu as-sadyain. Sadyain, maaf, asupan apa untuk makanannya, puting, ASI, ya. Dia yang memberikan petunjuk kepada engkau untuk bisa ngemut, ngisap. Wa sakhkhara lakal abawain, dialah Allah yang menundukkan kepada engkau kedua orang tuamu. Dia Allah yang melimpahkan kepadamu, ya, mempersiapkan untukmu segala kenikmatan, akal, pemahaman, dan dialah Allah yang mempersiapkan untukmu bisa menerima hal tersebut dan bisa ngambil manfaat. Coba kalau kita pikir, ya ikhwan, bayi itu siapa yang ngajari dia dalam perut ibunya, janin itu untuk bisa nyerap nutrisi? Siapa yang ngajari? Ada pelajarannya untuk kelas janin? Ada Abu Zainu, pelajaran kelas janin, gimana cara nyedot makanan. Antum punya anak bayi, dulu pernah antum ajari, nak, ini cara minum ASI? Nggak ada. Ya enggak kan Didi? Anak kita itu baru lahir, enggak kita ajari ngemut ASI, ya benar? Disodori ASI sama ibunya, diemut sama dia. Siapa yang ngajari? Ya benar? Siapa yang ngajari ibunya tadi kok bisa sayang sama dia? Adakah yang mengajari? Tidak ada. Anda bertanya sama antum, adakah sekolah untuk pelatihan untuk ibu-ibu cara persiapan kelahiran? Pelatihan, nanti anakmu kalau punya anak cara gendongnya gini. Ada enggak Abu Zain? Woi, komandan, ada enggak? Training, kalau antum baru dapat bayi kan kalau salah. Nah, kira-kira ada enggak? Caknya tak ketik ke didik yang sekolah atau training mengurus bayi lah. Spontanitas seorang ibu itu punya ilmu seperti itu tadi. Ya benar. Nah, permasalahannya siapa yang ngajari dia? Itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang ngajari bayi tadi? Anak kecil seperti ini yang sudah punya akal, sudah mumayyiz, diajari, diem, dengarkan, catat. Itu pun lagi
Disuruh nyatat, dia tidak nyatat. Disuruh diam, dia ngobrol. Disuruh simak, dia tidur. Bayi yang belum punya akal, tanpa diajari, dia langsung ngemut ASI. Iya apa enggak? Enggak, Van. Benar. Benar kan? Nah, itu tadi. Permasalahannya siapa yang ngajari? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut emak kalian, dari perut-perut ibu kalian, dari umi kalian. La ta'lamuna syai'a, dalam kondisi kalian tidak punya ilmu sama sekali. Lihat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalian keluar dari perut ibu, kalian tidak punya ilmu sama sekali. Kosong, nol putul. As-sifr ala shimal. Bahasa Arabnya nol putul itu as-sifr ala shimal. Ini mufradat ya kawan. Antum susah dapatkan di tempat-tempat lain. Ya. As-sifr ala shimal. Itu kalau antum nak ngomong kayak ketemu Arab, anta as-sifr ala shimal. Anta nol putul. Itu bahasa Arab. Pernah dipakai Syekh Al-Albani. Ketika komentar sesuatu yang laisa bisyai', tidak teranggap, itu dianggap sifr ala shimal. Sifr itu nol. Nah, ini namanya nol putul kalau bahasa kitanya. Lahir dari perut ibu, la ta'lamuna syai'an. Namun apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan untuk kalian, menciptakan untuk kalian as-sama' wal absar, pendengaran atau pandangan, wal afidah, hati, supaya kalian mau bersyukur. 3 poin ini ikhwan, jaga baik-baik. Sumber ilmunya antum ada pada 3. Yang pertama as-sama, yang kedua al-basar, yang ketiga hati. Ya. Ada pada 3 ini tadi. Para penuntut ilmu jaga baik-baik pandangan antum, telinganya antum. Kalau antum bisa mengendalikan kedua ini tadi, ya. Yang pertama telinga antum bisa manfaatkan dengan maksimal, dan pandangan antum bisa manfaatkan dengan maksimal, hatinya antum manfaatkan dengan maksimal, maka antum akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Sumber ilmu ada 3 tadi: mendengar, melihat, kemudian disimpan di hati. Hadir di pengajian, hadir di pelajaran, dengar baik-baik, rajin-rajin membaca, antum simpan dalam hati, maka akan terkumpul pada diri antum ilmu yang sangat banyak. Ini rahasianya dalam Al-Quran. Allah SWT menyebutkan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian pendengaran, pandangan, dan hati, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Laqad zara'na li jahannama katsiran minal insi wal jinn lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami penuhi neraka jahanam, dipenuhi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia yang tipenya apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi tidak bisa dipakai untuk memahami. Walahum adhanun la yasma'una biha, punya telinga tapi tidak mau mendengar. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak mau melihat. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka ibarat hewan ternak, bal hum adall, bahkan lebih sesat. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, 3 perkara ini
akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena 3 ini adalah sumber ilmu. Ya, itu kunci antum belajar. Dari awal kali ana melangkah menuntut ilmu, 3 ini harus dijaga. Ya. Pasang telinga baik-baik, pasang mata baik-baik. Antum punya telinga, gunakan untuk dengarkan pelajaran. Punya mata, gunakan untuk mentolaah, gunakan untuk membaca. Kalau maksimal antum gunakan telinga dan matanya antum untuk membaca, maka ilmu yang antum dapatkan akan banyak. Hati itu tempat menampung. Ya. Tapi kalau belajar cuman dengar, tidak rajin membaca, kurang. Rajin baca, tidak mau hadir di majelis ilmu, kurang. Dua-duanya harus digabungkan, kemudian disimpan di hati yang bisa menampung. Itu kunci menuntut ilmu, ya ikhwan. Difahami baik-baik. Ya. Ini kadang penuntut ilmu zaman sekarang nih malas baca. Ya. Ini buku, dan antum duduk di sini, antum bacain apa sih buku ustadz ini? Ada nggak kira-kira? Minimal baca, lihat judul. Oh, Matan al-Ishriniyat. Tanya-tanya, Bang Syu'bah, apa sih arti Matan al-Ishriniyat? Pernah nggak anak-anak pengen tanya sama anak-anak pengen tanya antum? Pernah nggak antum ini bertanya pada senior? Dulu awal-awal kita di pondok pesantren, nanya sama senior. Ana ingat sampai sekarang, ana masih ingat. Yang ana tanya namanya Abu Usama. Abu Usama, buku apa ini ya? Manahilul Irfan. Judulnya itu Manahilul Irfan. Itu kitab tentang ulumul Quran. Kata Abu Usama. Kiman dulu punya ustadz namanya Ustadz Irfan. Itu biografi Ustadz Irfan itu. Masih anak ingat sampai sekarang gitu tadi. Mana antum? Ya, coba antum tanya. Iya, apa sih artinya Bang Syu'bah? Apa arti buku apa ini? Al-Jami' fil Ikhlas wa Ahkamihi. Artinya apa, Bang? Tak ngerti. Kalau ada waktu luang, yang dipikir apa? Nongkrong, begesah, bola kaki, layangan. Gimana nuntut ilmu? Ya, menuntut ilmu, belajar males, pengen jadi ustadz. Nah itu tadi, tidak akan jadi. Ini buku banyak, cobalah antum tahu judul buku saja itu. Qalaidul Marjan. Ada nggak kira-kira yang bertanya, Ustadz, apa buku ini Ustadz? Qalaidul Marjan, judulnya apa? Apa resep buat susu sirup marjan? Tak hati yang kepikir. Bayang loh. Sampai saat ini ya belum ada anak ini pengalaman anak pribadi yang tanya ke anak, Ustadz, buku di maktabah itu baik, usah jauh-jauh. Ustadz, itu buku apa Ustadz? Anak baca-baca. Tidak ada. Kita dulu ya ikhwan nanya kan sama Ustadz, anak baca di maktabah, judulnya bukunya ini. Oh, itu buku Suyuti, Mu'tarakul Akron fi Ijazil Quran. Buku itu isinya begini-begini. Nah, itu gambaran. Ya. Jadi istilahnya Pak, ada belajar itu ada cita rasa. Bukan antum semata-mata hadir belajar. Itu fawaid ikhwan. Ya, antum semata-mata tahu buku sudah lumayan. Oh, apa sih artinya? Ibhajul kiram. Ini kan faedah. Nah, itu tadi dengan membaca. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 nikmat. Yang pertama pendengaran, pandangan, dan hati. Ya.